lebih pahit dari berharapnya hati kepada mereka. Allahumma aftah lana hikmataka ya Allah. Bagaimana ya cara menghadapi orang yang selalu bicara kasar ke kita? Jadi begini, ini berulang kali saya sampaikan ya, bahwa dalam bergaul dengan orang itu kita tidak boleh hanya siap dengan yang cocok dengan keinginan. Manusia itu sangat beragam. Nah, orang yang kasar itu juga belum tentu dia itu memang ingin kasar. Ada orang yang kata-katanya keras, kasar. Kita lihat, jadi gini, cara kita bersikap bijaksana ke orang, kita harus tidak melihatnya saat ini, tapi latar belakangnya. Oh, pendidikannya, oh ternyata dia orang tuanya dulu juga galak sehingga dia memiliki sikap seperti itu. Atau oh ternyata dia itu pernah mengikuti suatu pelatihan yang membuat dia berubah jadi seperti itu. Nah, kemampuan kita untuk memahami latar belakang, memahami masa lalu atau trauma atau apapun membuat kita bisa lebih bijaksana, lebih memaklumi. Karena kalau tidak, kita akan sakit hati terus. Itu yang pertama, berani untuk melihat sesuatu di belakang, behind the scene. Nah, the scene. Kalau kita tidak begitu, kita cenderung mudah sekali reaktifnya. Tiap orang tuh mengalami banyak sekali pengalaman dalam hidup sehingga membuat seseorang memiliki sikap tertentu. Dan kalau kita berhasil memahami hal itu, kita akan lebih bijaksana menyikapinya. Yang kedua, kalau toh memang orang itu sikapnya begitu, ya kita bisa jadikan sesuatu yang manfaat bagi kita. Misalkan melatih kesabaran, melatih menyikapi hal yang keras dengan sikap yang lembut. Wabima rahmati minallah lintalahum walau kunta fadhan ghalidul qalbi lan faddu min haulik. Surat Ali Imran ayat 159. Hanya dengan rahmat Allah wahai Muhammad engkau bersikap lemah lembut. Kalau engkau bersikap kasar dan berhati keras lan faddu min haulik, niscaya orang akan menjauh dari sekelilingmu. Fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr. Maafkan, mohonkan ampunan baginya dan bermusyawarahlah. Nah, jangan menghadapi kasar dengan kasar. Kalau orang sedang marah, kita tidak boleh menghadapi dengan kemarahan. Karena kalau sedang marah itu, kemampuan kejernihan berpikir lagi tidak bagus. Makanya dilarang berdebat dalam Islam itu, karena perdebatan itu cenderung ingin kemenangan, ingin pembenaran. Harusnya siapa yang bisa menyejukkan, sejuklah. Karena nanti kalau sudah tenang, barulah bisa bicara baik-baik. Makanya jangan sikapi kekasaran dengan kekasaran lagi. Ini teori ya, untuk prakteknya perlu latihan. Karena biasanya kalau sudah tersengat, kita pun bersikap hal yang sama. Jangan, kita upayakan di Ramadan ini latihan untuk idfa billati hiya ahsan. Tolak keburukan dengan cara yang lebih baik. Doakan kebaikan ya. Sebetulnya kita tidak rugi. Yang rugi itu kalau kita yang bersikap buruk ke orang lain. Kalau orang berbuat tidak baik ke kita, itu penggugur dosa, pengangkat derajat, dan pelajaran bagi kita.